Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dengan Renungan Harian HKBP, Kamis 6 Mei 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat menikmati kehidupan baru yang masih Bapa anugerahkan bagi kami. Saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hendak belajar dari firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sejak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa, manusia sudah berada dalam hukuman Allah. Sehingga hubungan Allah dengan umatnya semakin jauh dan hampir terputus. Namun Allah kembali menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Hukuman Allah itu tidak berlangsung lama dan segera diperbaharui. Memang dalam sejarah pemilihan umat Israel, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya, sekalipun mereka harus menghadapi berbagai macam cobaan. Allah memilih hamba-hambanya untuk memberitakan kasih Allah yang maha besar kepada umat Israel. Proklamasi tersebut adalah pemberitaan tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yohanes juga memulai berita proklamasi itu dengan kalimat yang sangat indah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Hal itu jelas diungkapkan karena kasih setia Allah itu manusia beroleh keselamatan. Yang dulunya manusia berada dalam hukuman Allah, sekarang dibebaskan. Dulunya hidup dalam kuasa iblis, sekarang dilepaskan. Dulunya orang berdosa, sekarang telah diampuni. Hukuman manusia yang dibuat oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus, kini telah diampuni, bukan lagi hukuman tetapi pengampunan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat kita ibaratkan seperti tim penyelamat yang datang untuk menolong kita yang sedang terjebak dalam suatu musibah yang hebat, maka tidak ada jalan lain selamat dari musibah itu selain menerima pertolongan dari tim penyelamat. Allah memberi Yesus kepada kita tidak bertujuan untuk menghukum atau menghakimi kita. Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita untuk menghukum kita. Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita untuk menghitung berapa banyak dosa kita. Dan sesudah itu, Ia memberikan hukuman atau ganjaran kepada kita berdasarkan dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa sukacita dan kabar gembira beserta keselamatan bagi orang-orang yang berdosa, agar memperoleh kehidupan yang kekal kepada kita tanpa terkecuali. Kasih Tuhan itu tanpa syarat. Ia tetap baik kepada siapapun. Seberapapun besarnya dosa kita, tetap masih ada pintu pengampunan dari Tuhan.
Jika kita mau bertobat, Tuhan sudah menunggu untuk memberikan pengampunan dan memberikan keselamatan. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah keselamatan itu kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, sebagai orang yang diselamatkan, apakah yang harus kita perbuat? Pertama, kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan lewat firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk mendengarkan firman-Nya, merenungkan dan melaksanakannya di dalam keseharian hidup kita. Bila dikatakan percaya kepada Yesus, berarti melaksanakan apa yang kita percayai, yakni meneladani bagaimana Yesus Kristus bertindak selama hidupnya. Yang kedua, kita harus membenci kejahatan dan mencintai kebaikan serta melakukan yang benar. Orang yang menerima anugerah Allah harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah menyelamatkan kami dan tidak membiarkan kami hidup di dalam dosa. Tetapi Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Teguhkanlah iman kami agar selalu percaya kepada-Mu, sehingga kami mampu menjadi pengikut-Mu yang setia. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan berkati seluruhnya jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.